belajar mengenai pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan. Nah, apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan merupakan suatu perubahan pada lingkungan yang tidak dikehendaki karena bisa memengaruhi kegiatan, kesehatan, dan keselamatan makhluk hidup. Bahan atau zat asing dikatakan sebagai zat pencemar atau polutan jika bahan atau zat tersebut melebihi jumlah normal dan berada pada tempat juga waktu yang tidak semestinya. Lingkungan yang tercemar akan mengakibatkan keadaan ekosistemnya tidak seimbang akibat masuknya polutan ke dalam lingkungan tersebut. Pencemaran dapat bersumber dari pencemaran alami dan kegiatan manusia. Pencemaran alami adalah pencemaran dari bahan yang berasal dari bencana alam, misalnya partikel gas atau debu yang berasal dari gunung meletus. Sedangkan pencemaran akibat kegiatan manusia, misalnya kegiatan industri yang menghasilkan limbah, transportasi, pertambangan, dan sebagainya. Apa saja sih macam-macam dari pencemaran lingkungan itu? Yang pertama yaitu pencemaran air. Pencemaran air merupakan masuknya bahan pencemar atau polutan ke dalam lingkungan berair. Polutan tersebut dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian, limbah berupa minyak, dan limbah industri makanan serta minuman. Yang kedua, yaitu pencemaran udara. Merupakan pengotoran udara akibat masuknya bahan atau zat asing, energi, dan komponen lainnya ke dalam udara. Pencemaran udara juga dapat diartikan sebagai adanya salah satu atau lebih komponen gas di udara dalam jumlah berlebihan. Biasanya terjadi di daerah perkotaan ataupun daerah industri. Zat-zat pencemar udara umumnya berupa debu, asap, dan gas buangan hasil pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara oleh kendaraan bermotor atau mesin pabrik. Gas-gas tersebut sangat mengancam kesehatan manusia sebab mengandung zat yang berbahaya. Ada beberapa zat polutan di udara yang juga berdampak negatif bagi kehidupan manusia. Senyawa dalam asap dapat menyebabkan mata perih. Bila berlebihan dapat menyebabkan pandangan kabur. Ozon akan menyebabkan iritasi saluran pernafasan dan kecil kemampuan paru-paru melawan infeksi. Karbon dioksida jika terhirup juga akan mengurangi kemampuan darah dalam mengangkat oksigen, sehingga menyebabkan fungsi koordinasi otak menurun. Yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Bila ada komponen lain yang masuk ke dalam tanah sehingga mengganggu keseimbangan ekologi tanah, maka terjadilah pencemaran tanah. Pada tanah yang suburlah, proses-proses kehidupan tumbuhan, hewan, serta mikroba tanah berlangsung dengan baik. Sebenarnya, apa sih yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah? Biasanya pencemaran tanah disebabkan oleh limbah industri, hujan asam, limbah rumah tangga, dan tumpukan minyak. Benda-benda yang mencemari tanah pada umumnya berupa kertas, kaleng, plastik, baterai bekas, pestisida, serta senyawa racun dan zat kimia lainnya. Polutan yang dapat diuraikan oleh proses alam disebut biodegradable. Contohnya yaitu kayu, kertas, bahan sisa makanan, dan sampah-sampah dedaunan. Sedangkan polutan yang tidak dapat diuraikan oleh proses alam disebut non-biodegradable. Contohnya gelas, pestisida, residu radioaktif, dan logam toksin. Bahan yang tidak terurai akan tetap berada pada lingkungan hingga ratusan bahkan ribuan tahun dan akan mengganggu ekosistem lingkungan. Nah, berikut ini akan ada video tentang pencemaran lingkungan. Yuk kita tonton sama-sama. Sudah berkenalan dengan Sani, anak laki-laki kecil yang tak tahu betapa penting lingkungan yang sehat untuk masa depannya. Bersama orang tua dan dua adiknya, Sani tinggal di permukiman padat dekat sungai. Sungai yang airnya coklat keruh penuh sampah. Sungai yang menampung kotoran dari limbah rumah tangga. Padahal sungai ini adalah sumber kehidupan di lingkungan rumah Sani. Tak heran, Sani dan adik-adiknya sering sakit. Diare, disentri, penyakit kulit, bahkan hepatitis A. Tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan orang tuanya. Sani yang lesu, tak bersemangat, sulit berprestasi di sekolah. Karena itulah nilai-nilainya tak cukup baik. Ia pun pernah tinggal kelas.
Sani yang makin dewasa tumbuh menjadi pribadi yang kurang percaya diri. Situasi ini membuatnya tidak menyadari potensi yang dimiliki. Malang, minimnya prestasi membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan. Sani tak menyadari keadaan lingkungannya turut menentukan masa depannya. Karena secara langsung ataupun tidak, sanitasi buruk akan berpengaruh pada kesehatan, ekonomi, kualitas lingkungan, bahkan kualitas hidup. Sani tentu saja tak sendirian. Ada ratusan, bahkan ribuan Sani di Bandung ini. Tapi semua ini tak harus terjadi, karena kita bisa mengubahnya sedari awal. Pemerintah Kota Bandung kini punya sistem water harvesting yang menampung air hujan dan memprosesnya menjadi air bersih. Sistem ini juga membantu kita menabung air tanah. Tak hanya itu, pemerintah Kota Bandung juga membangun septic tank komunal yang menampung limbah rumah tangga. Alhasil, air sungai tentu tak lagi tercemari. Warga Bandung juga bisa berperan serta dengan menerapkan gaya hidup 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Reduce yaitu mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Reuse dengan menggunakan barang-barang yang bisa dipakai berulang kali. Dan recycle, mendaur ulang benda yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang bermanfaat. Berkat water harvesting, septic tank komunal, dan gaya hidup 3R, kini Sani dan keluarganya tinggal di lingkungan yang bersih dan nyaman. Sani tumbuh menjadi anak yang ceria, sehat, dan bersemangat. Hidup di lingkungan dengan sanitasi bersih memberi banyak efek positif pada kehidupan Sani. Ia menjadi jarang sakit, yang membuat orang tuanya bisa lebih banyak menabung dan menjadi awal untuk kehidupan yang lebih baik. Lingkungan yang sehat adalah tempat yang tepat untuk mengembangkan diri. Karena pribadi yang produktif dan kreatif dimulai dari diri dan gaya hidup yang sehat. Bayangkan bila lingkungan bersih seperti ini dirasakan manfaatnya oleh jutaan anak. Sekarang saatnya teman-teman mengerjakan soal. Pilihlah jawaban yang benar. Waktu menjawab 10 detik setelah soal selesai dibacakan. Satu soal nilainya 10, dan terakhir jika jawaban salah maka nilai 0. 1. Berikut ini yang bukan merupakan pencemaran lingkungan adalah A. Membuang zat sisa, B. Polusi, C. Kerusakan, D. Masalah. Dua. Plastik merupakan bahan pencemaran lingkungan. A. Alam, B. Air tawar, C. Udara, D. Tanah. 3. Jenis limbah pertanian yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan yaitu A. Sisa makanan, B. Minyak, C. Deterjen, D. Pestisida. Empat. Peristiwa masuknya zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan udara disebut A. Pencemaran udara, B. Pencemaran suara, C. Pencemaran air, D. Pencemaran tanah. 5. Adanya CO2 yang berlebihan di udara dapat mengakibatkan terjadinya A. Berlubangnya ozon, B. Sesak nafas, C. Pemanasan global, D. Hujan asam. Enam. Suatu zat yang mengakibatkan terjadinya pencemaran disebut A. Limbah, B. Sampah, C. Polusi, D. Polutan. Tujuh. Contoh polusi udara yang terjadi secara alami adalah A. Gas dari aktivitas gunung Merapi, B. Kebakaran hutan, C. Pembakaran sampah, D. Uap dari laut. 8. Berikut ini yang dapat merusak kelestarian lingkungan adalah A. Penghijauan, B.
reboisasi, C. Sampah plastik, D. Sengkedan. Sembilan. Penggunaan insektisida yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya A. Pencemaran air, B. Pencemaran tanah, C. Pencemaran udara, D. Pencemaran suara. Sepuluh. Berikut yang tidak termasuk polutan zat kimia adalah A. Gas CFC, B. CO2, C. Radiasi, D. Asbes. Oke teman-teman, materi kita telah selesai. Terima kasih sudah menyimak dan jangan lupa terus belajar. Sampai jumpa di materi berikutnya.